Selamat datang di video Sawit Flix tentang pemeliharaan tanaman belum menghasilkan kelapa sawit. Tanaman belum menghasilkan merupakan periode yang sangat penting dalam pertumbuhan kelapa sawit karena akan menentukan produktivitas ketika tanaman sudah memasuki masa produktif. Sehingga, sangat penting untuk kita ketahui berbagai kegiatan-kegiatan standar dalam fase ini. Video ini akan menjadi panduan bagi para pekebun untuk mengetahui berbagai budidaya yang standar dalam pemeliharaan tanaman belum menghasilkan. Mari kita ikuti video ini. Tanaman belum menghasilkan dirawat mulai dari penanaman hingga tanaman menghasilkan pada umur 30-36 bulan. Pemeliharaan ini merupakan lanjutan kegiatan pembukaan lahan dan penanaman sebagai persiapan untuk mendapatkan tanaman yang berkualitas baik sehingga mampu berproduksi secara optimal. Berikut kami jelaskan kegiatan penting yang perlu dilakukan selama tanaman belum menghasilkan. Tahap pertama, pekebun harus menghitung tanaman yang mati, rusak, dan tumbang setelah 1 bulan setelah selesai tanam. Tindakan rehabilitasi terhadap tanaman yang baru ditanam yang tidak sesuai dengan syarat kultur teknis. Kesalahan penanaman akibat kurangnya pengawasan dapat menyebabkan kerusakan tanaman, kelambatan, atau kelainan pertumbuhan. Perlu disiapkan pula piringan pohon yang berguna sebagai tempat penaburan pupuk dan sebagai tempat jatuhnya brondolan waktu panen, dengan ketentuan sebagai berikut: 100 cm untuk TBM 1, 125 cm untuk TBM 2, dan 150 cm untuk TBM 3. Secara manual, piringan ini bisa dibentuk dengan menggaruk rumputan di piringan pohon dengan ketentuan. Secara kimiawi, pada TBM 3 dengan rotasi 2 bulan sekali dengan bahan glifosat 300 cc per hektar per rotasi. Piringan pohon yang kotor dapat menghambat pemumpukan dan panen serta buah dapat busuk. Pemeliharaan penutup tanah atau pemeliharaan gulma bertujuan untuk mempertahankan kondisi areal agar tetap murni berupa kacangan. Teknis pelaksanaan adalah dengan mencabut gulma di antara kacangan secara teratur, menggaruk semua gulma di piringan pohon, dibalik ataupun dipotong seluruh kacangan yang masuk ke area piringan pohon, atau bahkan membelit pohon, serta mendongkel kayuan pada areal kacangan. Pemupukan perlu dilakukan dengan berdasarkan jenis dan kesuburan tanah, jadwal pemupukan, dan dosis pupuk untuk TBM dilakukan menurut umur tanaman sesuai dengan standar. Curah hujan yang ideal untuk pemupukan adalah 60-200 mm per bulan. Data ini dapat pekebun peroleh dari stasiun cuaca. Berikut adalah teknik penaburan pupuk yang baik dan benar. Pertama, piringan pohon harus bersih. Kedua, pupuk harus gembur, remah, dan tidak menggumpal, terutama pupuk N. Pupuk RP atau dolomit hendaknya berjarak 2 minggu sebelum aplikasi pupuk N. Penaburan secara merata pada piringan pohon, khusus penaburan pupuk N pada tanaman umur 1 bulan. Kelima, dilakukan mulai dari pangkal pohon hingga radius 30 cm. Pupuk borat ditaburkan pada ketiak pelepah daun, mulai lingkaran 2 dan 3 dari pelepah terbawah. Tidak dibenarkan pupuk yang belum diaplikasikan ditinggal di lapangan. Ketepatan waktu pemupukan harus diperhatikan selain perlunya pengawasan agar pemupukan tepat sasaran. Berikut adalah dosis standar untuk pupuk TBM. Apabila pemupukan tidak sesuai standar, maka tanaman TBM dapat mengalami
Langkah ini dilakukan untuk tanaman yang mengeluarkan bunga yang buahnya belum memenuhi syarat untuk dikirim ke PKS, maupun pada tanaman yang tumbuh kerdil. Cara kastrasi adalah bunga betina dan jantan semuanya dibuang menggunakan dodos kecil ukuran 4 cm dan gancu untuk menariknya. Kastrasi dilakukan pada saat tanaman berumur 18-24 bulan, sehingga panen dapat dilakukan pada umur 30 bulan. Kastrasi dihentikan setelah tanaman berumur 24 bulan, sehingga panen dapat dilakukan pada saat tanaman berumur 30 bulan. Manfaat kastrasi adalah merangsang pertumbuhan vegetatif, mendapatkan buah dengan berat yang seragam, mendapatkan kondisi tanaman yang bersih, sehingga mengurangi kemungkinan serangan hama penyakit. Tahapan ini dilakukan pada saat tanaman berumur 24 bulan bersamaan dengan pelaksanaan kastrasi terakhir untuk meningkatkan kebersihan tanaman dan mempersiapkan panen perdana. Caranya adalah pelepah kering dan pelepah yang menempel di tanah dipotong memakai dodos ukuran 5-7,5 cm. Jangan lupa untuk melakukan pembersihan terhadap buah-buah busuk, lalu selanjutnya dikumpulkan lalu dibakar agar jamur tidak menular. Itulah beberapa langkah penting dalam pemeliharaan tanaman belum menghasilkan kelapa sawit. Untuk perawatan tanaman menghasilkan, serta pengenalan hama dan penyakit yang ada di tanaman kelapa sawit, hingga persiapan panen, saksikan dalam episode berikutnya.